Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Para jamaah Masjid Baitur Rahman Gempal Pakusari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga pada sore hari ini, sore yang amat sangat sejuk ini, yang merupakan hari ke-6 Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Sore yang juga di beberapa tempat di Kabupaten Jember ini rupanya sedang turun hujan. Termasuk kami berangkat dari Ambulu tadi sekitar jam 15 setelah sholat asar tepat, diawali rintikan hujan. Saya sempat khawatir sekaligus agak was-was begitu. Saya langsung menghubungi Mas Hari yang sebagai narahubung kami di Masjid Baitur Rahman ini. Saya tanyakan, di Pakusari hujan atau terang, Mas? Dijawab terang, alhamdulillah. Dan rupanya 10 menit berselang di rumah atau di Ambulu juga sudah terang. Alhamdulillah kami bisa berangkat bertiga. Saya mengajak istri dan anak saya, sekarang sedang beristirahat di emperan rumah Pak Haji, sekaligus kalau orang Jawanya sih leh-leh ndulang anaknya, Pak. Karena anak saya masih kecil, masih umur 15 bulan. Jadi begitu tiba dalam keadaan tidur begitu, nah sehingga kalau anak kecil itu kan begitu bangun yang dicari ya maem gitu, atau makanan ya langsung didulang oleh ibunya. Nah, dengan izin Allah, nikmatnya, rahmatnya, sekaligus hidayahnya, sekalipun diiringi hujan, sekaligus ya terik matahari yang cukup panas tadi, kita sore ini bisa menjalankan aktivitas dan rutinitas kita, sekaligus terus menjalankan ibadah suci Ramadan yang
ini merupakan perintah dari Allah kepada kita selaku umatnya, umat Islam, khususnya umat yang beriman. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, suri toladan kita, panutan kita, contoh kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di semua dimensi, di semua lini, di semua bidang. Tidak hanya bidang keagamaan, dalam hal ini dimensi spiritual, kita bertauhid atau berakidah, kita bersyariah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga diiringi, dicontohkan oleh Nabi di dimensi atau lini yang lain. Dimensi sosial kemasyarakatan, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bermasyarakat di ruang lingkup yang kecil, bertetangga kanan kiri, ber-RT, ber-RW, dan seterusnya sampai ruang lingkup yang cukup besar, berbangsa dan bernegara sekaligus di dunia universal atau dunia global. Nabi mencontohkan hal itu. Maka kita umatnya patut dan wajib mengikuti beliau dengan tuntunan-tuntunan beliau yang diajarkan, disampaikan, dilakukan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah sekalian yang berbahagia, sebelumnya kami sampaikan salam hormat kami sekaligus rasa terima kasih kami kepada Takmir Masjid Baitur Rahman yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar. Nah, nun sewu para jamaah, kami di sini bukanlah yang paling ngerti, paling tahu, tetapi juga sama seperti panjenengan, kami juga dalam rangka belajar. Bedanya kami ditugaskan oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah sekaligus Lazismu Kabupaten Jember menjadi salah satu dai mengabdi. Kalau insya Allah tahun lalu sebenarnya saya juga ditugaskan di Masjid Baitur Rahman ini, tapi karena waktu itu saya sakit 2 atau 3 hari kalau saya tidak keliru, saya mohon izin ke Mas Hari, rupanya digantikan oleh Ustadz Tias yang juga sama-sama dari Ambulu. Dan alhamdulillah tahun ini Allah masih menakdirkan kami, menakdirkan kita berusia atau berumur yang bermanfaat, masih bisa bersilaturahmi, bertemu kembali, tidak hanya dengan sesama muslim seperti ini, tapi juga bertemu dan berkumpul kembali dalam bulan suci Ramadan di tahun ini. Sekalipun ini masih dalam situasi pandemi yang alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ikhtiar kita bersama, dari hari ke hari semakin landai, semakin turun, terutama di lingkungan kita. Semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit, tidak hanya virus corona, tapi juga penyakit-penyakit yang lainnya, karena dengan begitu Allah masih menyayangi kita. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang berbahagia, salah satu tujuan Ramadan itu, atau boleh saya sampaikan tujuan utama bulan suci Ramadan itu adalah membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang mungkin kita semua sudah hafal, satu ayat yang kami bacakan di depan tadi, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat itu disampaikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang diwajibkan kepada kita, termasuk puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, supaya apa? Supaya kalian atau supaya kita bertakwa kepada Allah. Nah, takwa ini menjadi kata kunci dari seluruh ibadah kepada Allah. Itu kuncinya adalah takwa. Ya, tidak hanya puasa, sholat, zakat, infak, sedekah,
umroh atau haji bagi yang mampu, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Itu tiada lain ya untuk bertakwa kepada Allah. Karena bagaimanapun takwa ini menjadi bekal kita. Takwa ini menjadi sangu kita. Takwa ini menjadi apa yang nantinya kita bawa, kemudian kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah. Disampaikan di situ, segeralah mencari bekal sebanyak-banyaknya. Rupanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, takwa ini banyak nilainya. Takwa ini banyak manfaatnya. Takwa ini banyak kandungan hikmahnya yang akan kita peroleh di kemudian hari. Bisa jadi hari ini, besok, lusa, atau bahkan nanti ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya, kenapa kok takwa itu menjadi kata kunci? Karena sebaik-baik kita sebagai orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang bertakwa. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disampaikan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, dari ayat ini Allah menciptakan beragam manusia dari berbagai macam. Kalau kelaminnya ada dua saja. Kalau tidak laki-laki ya perempuan. Tapi ragam jenisnya yang berdasarkan bangsa dan negara itu luar biasa. Ada ratusan negara yang ada di dunia ini. Tiap negara berbeda, sekalipun itu bertetangga. Misalnya Indonesia dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, sekalipun dalam satu kawasan Asia Tenggara misalnya, tapi pasti berbeda. Belum lagi dengan negara-negara Eropa, Amerika, Afrika, dan seterusnya. Dari suku juga begitu, jangankan di dunia. Di Indonesia ini ada ratusan suku yang ya namanya di beberapa bagian itu tidak atau belum kita kenal. Termasuk yang hadir di sini paling tidak ada dua suku, nggih. Kalau saya Nyun Sewu dari suku Jawa begitu. Kalau yang asli sini mungkin suku Madura begitu. Akhirnya Jember ini menjadi perpaduan antara dua suku itu menjadi daerah Pandalungan begitu ya. Sing Jawa ya ora Jawa asli begitu karena pendatang ada yang dari Ponorogo, dari Madiun begitu Jawa dari Jember itu juga dari beberapa daerah kulon lainnya. Pun yang Madura juga begitu. Ada yang Bondowoso, Situbondo termasuk asli dari Pulau Madura. Artinya semua pendatang akhirnya menjadi Jember menjadi Pandalungan. Belum lagi yang suku Batak, Bugis, Borneo di Kalimantan, kemudian Papua di Irian Jaya dan suku-suku yang lainnya. Allah menciptakan itu. Belum lagi berdasarkan bahasa. Ada ratusan bahkan sampai ribuan bahasa yang ada di Indonesia ini. Ya tadi itu contohnya Jawa itu enek sing Osing gitu ya. Enek sing Jawa Mataraman, enek sing Jawa Jember, enek sing Jawa Surabaya, Sidoarjo. Madura juga begitu, ada enek sing Madura, Jember, Bondowoso, Situbondo, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan itu beda. Kangean apalagi dan seterusnya. Nah, Allah menciptakan
berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai macam bahasa itu ya untuk beribadah kepadanya. Tapi siapa yang paling mulia? Nyun sewu, apakah orang Jawa? Belum tentu. Apakah orang Madura? Juga belum tentu. Bisa jadi orang Bugis, bisa jadi orang Batak, atau bisa jadi belum semuanya. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah daripada kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, takwa ini dibentuk atau dibangun tidak ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk napa nggih bahasane mriki? Tidak tiba-tiba gitu nggih. Ora moro-moro kalau bahasa Jawanya. Tidak sekali dua kali sholat langsung nyun sewu, sausu-usuke begitu langsung bertakwa, tidak. Tapi dengan proses yang begitu amat sangat panjang. Bisa jadi nyun sewu yang ahli ibadah setiap 5 waktu sholat berjamaah di masjid, di musola, kemudian berzakat, berinfak, bahkan sudah pernah berhaji atau berumroh, puasa Ramadannya tidak pernah putus, dan seterusnya dan seterusnya. Itu lagi-lagi tidak tiba-tiba begitu, tapi dengan proses yang amat sangat panjang. Dan takwa pun juga begitu, tidak ujuk-ujuk kita begitu selesai puasa Ramadan ini langsung mendapat gelar al-muttaqun atau al-muttaqin, tidak. Tapi dengan proses yang amat sangat panjang. Nah, makanya kita sungguh beruntung oleh Allah masih diberikan kesempatan di momen Ramadan ini menjadi hambanya yang kemudian untuk berusaha membangun orang-orang atau kita dibentuk oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka proses itulah yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Proses yang amat sangat panjang itu harus kita pertahankan bersama-sama. Nah, mempertahankan itu tentunya amat sangat sulit, amat banyak rintangan, amat banyak halangan dari berbagai macam godaan begitu, baik dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Nah, ketika kemudian kita mampu mengisi proses itu dengan baik, sholat yang wajib atau 5 waktu itu kita jaga, terlebih dengan jamaah. Pun saya sendiri juga begitu, masih belum mampu dalam hal itu. Kemudian zakatnya, infaknya, sodakohnya, kemudian puasanya, baik puasa Ramadan begini atau diikuti dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Pun kalau kita mampu diikuti dengan umrah atau haji. Nah, semoga yang kemudian saya sampaikan seperti itu melalui proses yang amat sangat panjang itu akhirnya mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa, sehingga dalam ayat yang saya sampaikan tadi, la'allakum tattaqun, itu benar-benar menjadi predikat kita bersama. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada tanda-tanda orang bertakwa yang selain berpuasa tadi, selain sholat tadi, selain zakat, infak, sedekah tadi, selain yang sudah pernah umrah atau haji tadi, dari dimensi yang lain itu disebutkan dalam ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-Imran ayat 134. Nah, menurut ayat di atas ini ada 4 indikator atau 4 tanda orang bertakwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama atau indikator yang pertama, orang yang memiliki jiwa sosial tinggi. Ia suka menafkahkan, ya saya sampaikan tadi,
suka atau menunaikan zakat, infak dan sedekahnya. Nah, terlebih melalui Lazismu ini. Alhamdulillah di sini ada KRL Lazismu, itu luar biasa. Yang mau menafkahkan hartanya, zakat, infak, sedekahnya. Ini tanda yang pertama. Kemudian, nah, tentunya dalam situasi lapang maupun sempit, situasi suka maupun duka, situasi ada, artinya ada ketika kita punya harta benda lebih maupun kurang. Nah, ini mau menafkahkan, nah ini luar biasa. Salah satu indikator orang bertakwa kata Allah. Kemudian indikator yang kedua atau tanda yang kedua, memiliki kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, terutama ketika dalam keadaan marah. Nah, ini rupanya mudah sulit, Bapak Ibu para jamaah. Menahan hawa nafsu ketika puasa itu salah satu wajib, salah satu hal yang wajib kita lakukan selain menahan lapar, haus, atau menahan hajat yang lainnya. Nah, menahan hawa nafsu ini salah satu hal yang wajib. Nah, ini rupanya menjadi salah satu indikator juga orang yang bertakwa, khususnya dalam keadaan marah. Nah, ini coba kita bayangkan atau mungkin kita pernah lakukan. Jangan-jangan ketika marah itu, ketika hawa nafsu kita tidak tertahan, nah maka apa? Akal pikiran kita seakan-akan hilang begitu. Tidak hanya ucapan yang keluarnya itu ya semena-mena, tapi juga bisa jadi tindakan. Ya, karena kita dalam keadaan marah, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kemudian indikator yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Juga meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain. Ini harus seirama sejalan. Kita ketika punya salah, ya mau meminta maaf kepada orang lain pun juga begitu. Kita orang lain punya salah kepada kita, ya ketika beliau atau mereka atau dia belum memaafkan, ya kita maafkan lebih dahulu. Itu toh lebih baik. Nah, kemudian indikator yang keempat, orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat ihsan, yaitu melakukan kebaikan melebihi apa yang seharusnya dilakukan. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, 4 indikator inilah yang sebenarnya dapat kita jadikan bagian daripada proses yang saya sampaikan di depan tadi. Ya, selain, saya ulangi tadi, selain sholat, zakat, infak, sedekah, puasa, haji, umroh, nah ada hal lain lagi, ada lini atau bagian lain lagi yang bisa kita perbuat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya dengan 4 tadi. Nah, maka ketika begitu sudah semua kita lakukan, insya Allah semoga kita yang hadir ini diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kemauan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, bulan yang amat sangat agung ini, bulan yang amat sangat mulia ini, kita isi dengan seluruhnya kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, dan daripada itu kita hindari kejelekan, kita hindari kemudaratan, kita hindari perbuatan-perbuatan tercela, karena itu dapat menambah nilai ibadah kita kepada Allah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi wawasan bagi semua yang hadir di sini. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.